izin di sini aja mungkin ya. Ya. Masya Allah. Bu Nani izin dulu. Bu Elia. Bismillahirrahmanirrahim Ibu. Jadi bingung saya di mana ini berdiri ini. Ya. Mungkin ada petunjuk dari istri. Tidak apa-apa, nanti kami cari posisi yang terbaik. Rasanya lebih, bukan lebih berat ya, bebannya itu ya. Masya Allah. Ya 3.000 tentara biasalah, beberapa saat di Kostrad. Tapi apa ini karena saya berhadapan dengan calon bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya bilang siapa tahu ada petunjuk dari istri, karena banyak sekali memang hal-hal yang sederhana. Ya, nggak usah itu. Ternyata itu menjadi perjalanan panjang. Cuman sering istri itu, sering, tidak semuanya, sering istri itu kemudian tidak semua didengar oleh suami hanya karena mungkin tidak ilmiah ya. Ya. Mau minum duluan Kak Bu? Oh ya ya. Ya ya. Oh enggak dulu biar tidak mengganggu konsentrasi. Ya sambil saya berzikir Bu Nani ini. Ya. Iya, mau pakai kursi dulu? Ya silakan. Ya, ya, Masya Allah. Kalau enggak ada lagi, itu tuh ada tuh, ya. Yang penting ada mejanya biar enggak ada kuenya. Ya, ya. Ya. Iya, makasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya pinjam dulu suaranya ya dan HP-nya biar kemudian yang sedikit ini bukan pada ilmunya tapi kumpulnya kita di tempat ini semoga tadi sudah disampaikan, semoga malaikat betul-betul hadir di tempat ini. Karena kalau malaikat hadir banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan dengan aminnya malaikat. Banyak sekali hajat kita yang kadang-kadang menjadi berat, ya. Tapi asbab keikhlasan malaikat mengaminkan. Kita tidak tahu bagaimana hajaknya malaikat, bagaimana Allah menerima doa. Ya. Karena banyak sekali obat dijalani sebagai wasilah, tapi kesembuhan disiapkan oleh Allah. Ya. Ya. Uang juga bisa banyak, tapi kalau tidak dirahmati, ya selain cepat hilang, yang kedua mudah kemudian untuk kita berutang. Bismillahirrahmanirrahim. Volumenya diturunkan aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memilih kita untuk sampai di tempat ini. Kalau daun jatuh saja tidak jatuh kalau tidak diizinkan oleh Allah. Padahal tugas setelah jatuh itu hanya jadi sampah. Paling tinggi menjadi pupuk itu kalau kemudian membusuk di tempat itu. Kalau disapu kan masalah. Tidak turun itu, tidak jatuh. Padahal berapa juta, berapa triliun itu namanya daun. Tapi dia minta izin sama Allah. Dan Allah tidak jatuhkan kalau tidak diizinkan. Ya apalagi kita yang kemudian disiapkan oleh Allah surga. Dan naudzubillah min dzalik, Allah menyiapkan juga neraka semata-mata tidak untuk ditempati kalau bisa.
ya, tidak untuk ditempati. Jangan ada minat hanya karena jumlahnya banyak, ya, insyaallah. Ya, kita alhamdulillah. Makanya salaman ke kanan, ke kiri itu jangan dianggap sederhana. Mungkin itu yang menyelesaikan masalah dibandingkan dengan jumlah yang bisa kita lakukan. Karena di sini ada ampunan, di sini ampunan. Kenapa? Karena ini orang baik semuanya. Tidak sampai ke tempat ini kalau bukan orang baik. Kalau ada intel di tempat ini yang kadang-kadang menyamar seperti ibu-ibu juga, pakai jilbab juga misalkan, ya, kan tinggal doakan saja. Tinggal doakan dia dapat hidayah, dan kalau dia mau mencari-cari kesalahan ya kita doakan mati mendadak. Ya enggak apa-apa kalau ada yang mati mendadak, intel sudah itu. Tapi kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah. Di bulan Rajab juga, di bulan Rabiul Awal, ya, bukan karena kita memperingati Maulid Nabi, tapi menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya keberkahan, ya, membuat kita rindu dengan wajahnya. Dan kalau kita sudah rindu dengan wajahnya kemudian bersolawat, maka Allah SWT menyampaikan kepada Rasulullah SAW ruhnya, dan ruhnya diizinkan untuk membalas salam kita. Kemudian Allah menghargainya 10 rahmat Allah, ya, subhanallah. Jangan takut menyebut nama Rasulullah SAW di bulan Rabiul Awal hanya karena takut bid'ah. Ya. Baik ibu yang kami hormati, tadi bahasanya bukan pengajian, bukan taujih, ya, tapi ngaji. Ya udah, akhirnya ngaji betul dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya minta ke Ustadz Zikrullah, Ustadz kirimkan ke saya orang yang mati syahid, wajah-wajah orang-orang yang mati syahid, kirimkan ke saya yang dari Gaza. Ya, rupanya di grup beliau mengirimkan 5. Akhirnya saya buka di Google, Masya Allah. Orang mati kok masih bisa menghidupkan gitu ya. Orang mati masih bisa menghidupkan orang yang memandangnya. Masya Allah, saya bilang ya. Bersih. Ada yang hitam, tapi kemudian kecemerlangan wajahnya itu terlihat dari tarikan saraf memorinya, saraf motoriknya. Dalam keadaan mati, saraf motoriknya naik ke atas. Dalam keadaan mati dan tidak pernah turun lagi. Padahal dia bukan kawat, dia juga bukan otot kaku, dan dia bukan juga kemudian besi. Tangkap dulu ini ibu, karena nanti pesannya sederhana sekali. Kesimpulannya sudah disampaikan oleh Ketua Musyidah tadi, Bu Hani. Ya, betapa hebatnya ini berquran. Dari mulai yang paling sederhana. Ini mati, Bu, mati. Kan tidak ada lagi kemudian otot motoriknya yang besar maupun yang kecil, apalagi sarafnya. Fakasaunal idham, malah sudah selesai. Tapi kenapa kemudian tidak turun-turun itu sarafnya? Bahkan ada yang beratus-ratus tahun terbuka kembali, kemudian kuburannya tidak tahu kalau di situ ada kuburan, kemudian dia terhempas banjir. Teliti, masih ketemu kemudian batu nisannya. Allahu Akbar. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia, kemudian ditemukan salah satunya di Tanjung Priuk. Sebelum masuk Belanda. Kalau Belanda masuk 1700-an, subhanallah, saya bilang, berapa ratus tahun sudah ada di tempat itu. Kok ini kulitnya yang mestinya habis, ini bukan sekedar habis, tapi kemudian senyumnya yang kemudian juga tidak menurun. Tidak ada lagi ototnya yang menahan, tapi kemudian masih naik ke atas. Subhanallah. Quran mengatakan apa? Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat baik didekatkan oleh malaikat ke dekat
Tuhannya. Alal araiki yang turun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau mau tahu? Dan Allah juga akan tahu nanti dari wajah-wajah mereka, sehingga ada wajah putih berseri dengan penuh kenikmatannya berbaris di golongan kanan, kemudian ada wajah-wajah yang hitam menjerit dalam keadaan muram dan menangis. Hanya dua wajah. Kau akan lihat, kau akan lihat. Ta'rifu, kamu akan lihat, kamu akan kenal dari wajah-wajah mereka. Kita bisa katakan dia bahagia karena berseri-seri setelah kematiannya. Ibu, bapak, ada bapak ya yang saya hormati. Nih, cucu lah, karena beberapa wajah memang rata-rata sudah ada cucunya yang sebelah sini, sebagian. Sedikit sekali yang kemudian boleh dikatakan mungkin tidak ada yang belum nikah, kecuali yang ikut nikah mubarokah nanti di Gunung Tembak. Silahkan mendaftar, masih kosong. Maksud saya yang penting usianya di bawah 30 tahun lah ya. Catat nomor HP-nya 081350379596. Terbuka ini Bu, terbuka ya. Cannya sudah ada insya Allah. Baik, Ibu yang saya hormati, ternyata seorang anak atau seorang istri atau seorang suami, ketika dia dalam keadaan tidur, maka dia juga akan memberitahukan apa yang dikerjakannya sebelum tidur. Memang bukan mati, tapi ternyata itu benar. Ada anak yang kemudian tidur dan dia tidak bangun, tapi menggelinding ke kiri, menggelinding ke kanan, kemudian balik ke sini, tendang kiri, tendang kanan. Bahkan jam 1 malam dia berteriak dalam keadaan tertidur. Subhanallah. Ada anak yang tidak punya dosa, kemudian tidur di sebelah sini, kemudian bangun tidurnya sudah di bawah kasur, kemudian berputar ke tempat ini, bahkan dia ngompol. Foto wajahnya, foto wajahnya. Dia belum ada keriputnya, tapi kemudian motorik sistem yang dikendalikan oleh pituitary gland, pusat keseimbangan tidur, itu kemudian menurun ke bawah. Kalau dipoto kelihatan seperti dia marah dan kecewa. Silakan dites, silakan dilihat. Apa yang dikerjakan di sekolahnya, dibully atau tidak? Apakah dia bertemu dengan gurunya yang soleh-solehat, atau dia bertemu dengan bacaan yang menakutkan? Maka kemudian wajah mereka akan memberitahukan kepada kita. Subhanallah. Wajah. Ibunya nyambut sekolah di Marhamah sana. Dia lari di sana, "Hei Umi," gitu ya. Terus kita turunkan badan. Masya Allah, dia tidak ngomong, tapi turunnya badan ibu, terbukanya tangan ibu, itu 1000 kata mengatakan, "Aku suka dan cinta padamu, dan aku tunggu dengan penuh harapan, dan kau adalah jawabannya." Ibu itu tidak berkata, katakanlah dia bisu, tapi tangannya berucap 500 kata, wajahnya berucap 1000 kata, kemudian anak melompat. Berapa jumlah sinapsis otaknya yang bersambung, berapa jumlah sel glialnya yang hidup, dan berapa kekuatan dendrit yang bercabang. Padahal ibu tidak memberi gizi yang sangat sempurna, juga kemudian menyekolahkan ke sekolah yang dindingnya juga sangat sederhana, bahkan juga tidak pakai rangsel yang paling mahal, tapi otaknya bergerak. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai ke rumah,
Di atas motor kemudian sudah mulai dia ngantuk. Dia sudah ngantuk mulai gitu. Terus sampai ke rumah tertidur. Foto segera. Maka gambar wajah dia adalah gambaran yang dilakukan oleh ibunya tadi. Gambar, foto baik-baik. Silahkan foto baik-baik. Di sekolahnya mungkin sempat berdebat dengan temannya, bahkan ada yang membuli. Subhanallah, tangan ibu bukan hanya kemudian memfitikan atau masa pelungu dan energi waktunya, karena energinya menjadi positif, maka dia kemudian menolkan semua nilai-nilai negatif tadi. Kalau ibu seperti ini wajar. Kalau harganya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Membuat anak cerdas, membuat anak bahagia, membuat orang tidur syahid sebelum mati syahid. Innal abrara, di situ tidak dikatakan al abrar itu mati syahid, orang-orang yang berbuat baik. Tolong dijemput anak saya ya. Di situ misalkan ini bukan persoalan boleh atau tidak, tolong dijemput anak saya di sana. Jemput. Ya jemputan mana ya, ada yang mau pakai tangan seperti ini, mana yang mau menyejajarkan mata kita, mana yang kemudian mau menyebut Rabbi habli minas sholihin. Mana di antara ibu yang mengatakan inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kebetulan kemudian anaknya sudah SMP, pakai jilbab perempuan. Ya dijemput secara praktis sampai dari motor ke motor, kemudian sampai ke rumah kita. Foto baik-baik. Seluruh wajah akan memberitahukan kepada kita apa yang sesungguhnya akan kita terima dari anak ini. Sebelum kita menerima catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh kemudian kita sudah bisa membaca di tempat mana wajah kita kelak di yaumul qiyamah. Subhanallah. Ibu, mengapa sebelum tidur kita yang sudah tua, bahkan nenek, itu disunnahkan bahkan mengikat untuk berwudu, untuk baca 3 kul, untuk membaca ayat Al-Quran. Bukan jumlahnya, tapi baca dengan tenang, baca dengan tartil, baca dengan tajwid. Ibu-ibu kan di tempat ini mungkin belum sampai kepada mana tafsir yang tinggi, baru diajarkan kemudian tafsir Quran, bagaimana menyebut do dengan zo, dengan za, dengan da, agar kemudian bukan hanya paham nanti artinya, tapi lebih daripada itu ada hak Al-Quran yang di dalamnya ada mukjizat. Silakan dinikmati. Membaca Qul huwallahu ahad 1 kali tapi sempurna. Ibu, sesekali dalam keadaan penat, jumlah pekerjaan banyak, dan kemudian tugas merapat, tidak harus disampaikan kepada istri, karena kemudian ini hanya menjadi beban, dia juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Apa yang kita ketahui sudah kita rekam. Sesekali kita capek, sudah mau tidur, tapi tidak tidur-tidur, padahal kaki sudah tidur, badan sudah tidur, ginjal sudah tidur, pankreas sudah tidur, dada sudah tidur, tapi mata, karena katupnya energinya bersambung rasa dengan otak kita, tidak bisa tidur, tapi mata sudah pejamkan. Maka pekerjaannya bukan karena lari maraton 60 kilo, bukan karena jalan kaki cepat kemudian mengelilingi mengelilingi di daerah Cipinang 1 sampai Cipinang 4, kemudian putar sampai ke Otista 3, putar ke sana. Capek mata tidak tidur itu jauh lebih melelahkan. Bahkan kekuatan energi daya tahan tubuh akan turun besar sekali. Tidak tidur di waktu jam 1 melewati jam 12, jam 1 katakanlah, lelahnya luar biasa. Tidak cukup diganti dengan 2 sendok madu, tidak bisa diganti besoknya dengan tidur 2 jam.
kelelahan antara pikiran dan mata yang mau tertidur, tapi faktanya menahan mata, bukan menahan bola, bukan menahan piring, menahan katup mata. Selesai ternyata tidak dengan Valium 1 sampai Valium 5 sebagai obat penenang yang bisa membuat ngorok. Ngorok bisa hadir, nyenyak bisa hadir, tapi dia tidak bisa melarang datangnya mimpi yang buruk. Ngorok dia, tapi mimpi yang buruk tidak bisa ditahan dengan ngorok. Ternyata obatnya tarik nafas, tenangkan. Tidak diilmiahkan, tapi ada jatahnya saraf-saraf otak, ada jatahnya sel-sel glial, ada jatahnya dendrit untuk mengenal Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Disinilah kemudian mahalnya harga Al-Quran setiap huruf, melebihi obat Valium yang harganya 500.000 per paket hanya untuk 1 minggu. Setelah itu gelisah kembali, belum lagi kerusakan lambung gara-gara berulang-ulang. Obat masuk di dalam tubuh kita di saat kita juga kurang minum air. Tidak minum obat kepala sakit nyut-nyutan, masuk lagi paracetamol. Tidak dilarang, tapi tunggu tanggal mainnya, ada penyakit baru yang tanpa diundang akan datang. Nyelekit kemudian di daerah empedu, ujung-ujungnya dia harus dioperasi. Alamat kemudian ada kerusakan di lambung. Tidak selesai dengan obat. Tidak selesai dengan nonton sesuatu yang menyenangkan. Kenapa Quran yang begitu sederhana tidak diambil? Yang memberatkan bukan baca Qurannya, menghadapi setan yang ada dalam tubuh kita yang terlanjur senang dengan kelalaian. Tidurnya membutuhkan waktu, malasnya membaca Quran. Alhamdulillah, ibu sudah buktikan tanpa harus saya uraikan secara ilmiah kenapa begitu tertidur. Tadi malam agak berat saya tidur, bukan berat dalam arti apa, padat di Dewan Murabi Pusat lagi musyawarah sampai maghrib. Ya, Bismillah, saya lari. Ya biasa, pekerjaan istri tidak perlu disebutkan. Ya, daerah sini biar tenang. Yang menidurkan apa? Duh, saya bilang ini ada yang kurang ini. Apa saya sholat dulu? Anda, saya wudhu aja. Saya wudhu, hadapkan ke kiblat, baru baca 3 kul. Pindah tempat. Subhanallah. Bangun sebelum jam 3. Sudah kepingin bercerita kepada istri. Ya Allah, saya bilang tidak ada ini buahnya, tapi saya enak betul tadi makan buah yang saya dapati. Dari ternyata di belakang itu yang ngasih hadiah, yang ngasih buah-buahan itu adalah anak-anak aliyah angkatan pertama. Ada Ustadz Nasirul, ada semua teman-temannya itu. Ustadz ini buah. Ya oke lah, itu mimpi. Tapi yang pasti saya enak makannya. Nggak ada buahnya, nggak juga mengunyah, tapi rasa enaknya makan masih terasa sekarang sampai di lidah. Apa bedanya ketika kemudian kita bermimpi berhubungan suami istri? Tidak ada istrinya, tapi semua hal yang terkait dengan nikmatnya berhubungan suami istri bisa terjadi. Mimpi hakikatnya tidak ada, tapi rasanya sama. Kita dikejar oleh harimau yang sangat galak sekali, kita tidak lari dan kita juga tidak dapat harimau, dan kita juga kemudian tidak terbangun, tapi kelelahan jantung kita sama. Mengapa anak sebelum tidur kita usap kepalanya dengan bismillah? Allahumma bika bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan nganggap ini hafalan di TK. Ini yang dipraktekkan dia dengar di TK, kita praktekkan di tangan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan dianggap pekerjaan ini sekedar mencari pahala.
Anak menjadi sangat tenang tidurnya, bahkan mau kencing pun dia bisa bangun dan kencing sendiri, tidak ada ngompolnya. Kecuali yang kemudian kelebaran bagian tulang panggulnya karena terlalu banyak duduk. Kita kembali dulu. Jadi yang dikerjakan ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, karena ini ayat, Allah membalas ba'nya, Allah membalas sinnya, Allah membalas mimnya, Allah membalas sabjul jalalah yang mengitarinya. Tidak mungkin tidak memberi apa-apa. Jadi kalau hitungan satu huruf satu kebaikan, Bismillah sudah 19 kebaikan. Jangan dianggap 19 kebaikan itu kecil sebesar kacang. Dia adalah mukjizat. Bagaimana pula kalau kita paham? Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Dengan nama Allah saya minum setengah gelas air putih. Siapa Allah yang menyertaimu sebagai sebuah aturan sehingga kamu tidak minum berdiri? Allah mengatur saya, tidak boleh saya minum sambil berdiri. Bismillah. Bismillah dengan pertolongan Allah, Bismillah dengan kekuatan dari Allah, Bismillah dengan syariat Allah, Bismillah dengan rahmat Allah. Engkau sayang kepada kami ya Allah, Engkau cinta kepada kami ya Allah, dan Engkau perhatikan kami ya Allah, dan Engkau penuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami, dan Engkau antar kami menjadi orang-orang yang beriman. Ar-Rahim. Satu kali Bismillah adalah proklamasi. Sekali lagi, benda yang dikatakan berkah waktu makan. Apalagi kalau kemudian bagaimanapun sederhananya makanan, yang penting tunggu dulu suami, bukan jumlah makanannya yang akan kita makan bersama, tapi kebersamaan inilah yang membuat makanan menjadi berkah. Jangan anggap sederhana makan bersama dengan suami, sebagaimana jangan anggap sederhana kita makan bersama dengan cucu dan anak kita. Dia bisa mengundang berkah dari langit, jauh jaraknya ribuan jutaan kilometer, tapi dengan doa dia tanpa jarak mendatanginya. Detik kita bismillah, detik keberkahan yang diturunkan di dalam langit lebih cepat dibandingkan dengan cahaya yang datang. Ini hebatnya. Tapi kalau dia belum Quran, dia hanya menjadi wasilah huruf-huruf Al-Quran. Dia bukan mukjizat. Yang menjadi mukjizat keinginan kita untuk belajar. Ayo, ketika bismillah sekarang melihatnya sudah bukan lagi mengawali sebuah pekerjaan yang baik, tapi dia adalah proklamasi, dia adalah pernyataan bahwa saya minum tidak lagi berdiri karena sudah mengatakan dengan nama Allah, dan Allah melarang saya makan dan minum berdiri. Baru bismillah. Bismillah dengan kekuatan dari Allah. Oleh karenanya saya bisa jalan, saya bisa sehat, saya bisa bergerak, saya bisa olahraga, saya bisa berpakaian, saya bisa ke pasar karena kekuatan dari Allah. Bismillah kekuatan. Seorang ibu 72 tahun orang Banten, persisnya nenek itu dalam keadaan semua orang mengatakan tua. Pada putaran kedua dari marwah ke sofa, jadi sofa marwah ke satu, kemudian dari marwah ke sofa, Ustaz pecah, Ustaz pecah betisku, Ustaz pecah. Ya, saya tidak perlu mengatakan tidak pecah, saya datangi. Ya tentu kelihatannya retorika mempengaruhi saja. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masih kuat kok. Ustadz bisa lihat, masih kuat kok. Akhirnya ya sekalian aja, ya sudah gini aja, Pak Asmur sini dulu, Pak Askur sini dulu, kumpulkan aja itu ibu-ibu di sini aja sekalian.
Kasihan sudah tawaf, sudah sholat, sudah minum air zam-zam, ini sofa, masih panjang perjalanan, tidak mungkin kita bayarkan semua untuk naik kursi roda. Untuk apa Ustaz? Sudah kumpulkan semua. Kumpulkan, singkat kata, saya katakan, ayo kita bismillah. Saya antar sedikit apa itu bismillah. Bismillah itu dengan kekuatan dari Allah. Ini perintah kita masih harus dijalani 6 kali lagi. Jaraknya Safa Marwah 700 meter. Bismillah dengan kekuatan, dan Allah mencintai kita. Allah menyayangi kita. Ayo semua bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar bacaannya dari sini, dari Safa ke Marwah di pertengahan itu, kemudian ke sana dan seterusnya sampai nanti ketemu di Marwah, kita kumpul lagi. La haula wala quwwata illa billah. Tidak usah dulu zikir yang lain. Tidak usah zikir yang lain. Masya Allah. Singkat kata, tidak ada tambahan kecuali minum air zam-zam. Ya. Tidak ada tambahan. Yang kedua, suplemen la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, singkat kata, selesai sampai yang ketujuh dan pulang kembali ke hotel, tidak ada satupun yang kemudian minta pakai kursi roda. Masihkah kita mengatakan itu sugesti? Sesugesti-sugestinya orang kalau sudah capek tidak cukup dengan sugesti. Tapi karena kebutuhan kita betul, ya Allah, kalau ini jamaah tidak diberi kekuatan, menjadi beban bagi saya sebagai pembimbing, dan bagaimana pula kalau ada juga yang minta berikutnya. Nah, jamaah jumlahnya bukan hanya 30 orang, 47 orang. Nah, udah bismillah. Semua la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nggak mungkin di tempat yang suci disebut namanya, karena ini ayat Al-Quran, kecuali Allah membalasnya. Dan pada hari kedua begitu ditawarkan, gimana? Ada yang masih mau umroh lagi? Ternyata tidak ada satupun yang tidak ngacung tangan. Bukan karena semangat, karena merasakan ternyata memang doa itu bekerja. Ternyata ayat Al-Quran itu hadiah. Ternyata kalau dipakai ayat Al-Quran itu nyata. Kalau nyata sudah menyembuhkan anak yang stres, anak yang autis, anak yang debil, anak yang super debil, bukan karena kemudian mereka bodoh, semata-mata sinapsis otaknya tidak bersambung dan itu bawaan dari lahirnya. Ternyata hanya gara-gara setiap tidur dia tidak menemukan wajah bapaknya. Kasus terakhir di Rumah Sakit Pertahanan Nasional saya sampaikan, karena kasusnya dia yang kena. Saya katakan tidak ada obatnya kecuali bintang 2, Pak, di Rumah Sakit Pertahanan Nasional miliknya Prabowo. Subhanallah, selain tidak ada obatnya. Padahal ini di rumah sakit ini tidak ada obatnya kecuali wajah Bapak bertemu kembali setiap dia mau tidur. Alhamdulillah, belum sembuh sempurna, tapi dia sudah keluar dari istilah debil, sudah keluar dari istilah idiot. Dia sudah bisa berhitung 5 tambah 7 dikurang 2, 10. Otak miliknya Allah hebat. Yang tidak hebat karena anak sakit menjadi yatim, bertemu dengan bajunya bapak, bertemu dengan mobilnya bapak, tapi tidak bertemu dengan wajahnya ayah. Ada bapaknya tapi tidak berfungsi sebagai ayah. Wanita sempurna kacamatanya, sempurna badannya, sempurna kemudian segala, bahkan masih sempurna dari segi usianya. Kenapa dia kena menopause dini? Bukan karena makanan yang tidak cocok, tapi cinta tidak dalam bentuk kesetiaan, diganggu oleh perselingkuhan, bukan dengan wanita lain, tapi mungkin perhatiannya kepada kita bukan hanya berkurang, hampir tidak ada dibandingkan dengan perhatian dia kepada HP dan komputer. Maka jumlah yang menopause dini hari ini, Masya Allah, usianya baru 30 tahun, 35 tahun, terkena kasus-kasus seperti ini.
Jangankan bicara kelembutan, jangankan bicara harmonis, jangankan bicara kenikmatan hubungan suami istri, menjadi neurotraumatik, neurotransmitternya tidak berjalan. Akibat daripada hormon yang dibentuk di kepalanya terbentur dengan hormon yang dibentuk di depan kepalanya. Di sini free frontal frontalis membuat semua yang ditontonnya menyenangkan dan itu mengikat menjadi kecanduan. Maka alamat hormonnya menjadi kotor. Ternyata makan bersama itu, kalaupun tidak ngobrol panjang, di dalamnya ada kebersamaan, di dalamnya ada rahmat. Saya tidak sedang mengajari tentang teori psikologi komunikasi interpersonal, tidak. Saya kepingin kita belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantang dalam keadaan apapun dia makan sendirian. Entah itu dia mencari sahabatnya, entah itu kemudian menunggu istrinya, entah itu sekali waktu tidak ada orang yang ditemaninya, maka dia kemudian jalan ke pasar untuk mencari siapa yang bisa menemaninya. Subhanallah. Makan sendirian, Allahumma barik lana. Makan berdua, Allahumma barik lana. Makan bertiga, Allahumma barik lana. Kenapa? Karena makan bukan melakukan satu tindakan dari kerja-kerja sendirian. Ketika saya mengambil air hida ini, berapa jumlah orang yang terlibat untuk menghadirkan air ini? Maka dia harus mendapatkan bagiannya. Ada orang yang menggali sumurnya, kita tidak tahu lagi. Padahal keringat dia ada di tempat ini hari ini. Ada orang yang mengemas, ada orang yang mengangkut, ada orang yang menjual, ada orang yang membeli, ada orang yang menutup, dan ada orang yang meminum. Jangan sampai kita hanya merasa sendirian karena punya uang, kita berfungsi sendirian. Kalau kemudian alamat doa ini bersama nikmatnya, boleh saya digugat karena ada kesaksian. Bukan tidak ada piring di rumah, ya semiskin-miskinnya adalah satu lusin kurang. Tapi saya di rumah, istri ada di rumah, insya Allah piring banyak, nasi juga tidak kurang, sendok juga banyak. Tapi tetap saja dia sedang makan, saya menemaninya, atau saya mau makan, dia menemaninya. Atau memang setiap apa, atau memang kita memprogramkannya tidak makan kecuali bersama. Saya berani menyampaikan itu karena ini satu di antara hal yang sederhana yang banyak ditinggalkan oleh umatnya. Bukan dia tidak sujud yang lama, bukan dia tidak berjuang di jalan Islam, tapi bangunan sunnah memecahkan dia. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Di sini maknanya berpisah bukan karena berjauhan. Cinta ini kan bukan karena kita setiap hari saling memegang tangan. Romantis bukan karena setiap saat saling memandang. Kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi terasa kalau kita sudah bersolawat. Ada perasaan Rasulullah menunggu kita. Ada perasaan insya Allah Rasulullah tidak menolak kita. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Ini bukan nyanyian, ini bukan dangdutan. Adapun diberi irama supaya jantung juga yang berirama mengikuti detaknya. Suami ada di Surabaya, istri di rumah. Allah bisa mempertemukan di dalam mimpi. Tidak mempertemukan, Allah temukan dalam doa. Begitu tidur kita tidak merasa sendirian. Hari ini tidur bersama tapi seperti digoncang oleh permusuhan. Kenapa? Bukan dijauhkan fisiknya, tapi kemudian Allah menjauhkan hatinya. Sampai Allah ingatkan. Nah, ini inti yang sampaikan Ibu Hani tadi. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatlah kata Allah, ketahuilah sesungguhnya diri-dirimu bisa aku pisahkan dari hati-hati kalian. Annallaha, sesungguhnya Allah,
yahulu bihi bainal mar'i wa qalbi. Allah bisa menyembuhkan tubuhmu yang sedang sholat dengan khusyuk yang ada di hati. Aku pisahkan. Kau wudu tidak tenang, kau ruku tidak tenang, kau sujud tidak tenang, kau baca juga tidak paham. Aku jauhkan dirimu dari hatimu. Kita sholat jadi beban, kita sholat jadi malas. Pelan-pelan ada orang yang berani meninggalkan sholat. Dengan kesimpulan, sholat tidak sholat rasanya sama saja. Karena hati tidak dibawa dalam sholat. Kalau rumah tangga tidak dibawa dalam cinta Rahman Rahimnya Allah, sementara Rahman Rahimnya Allah tidak dipegang oleh manusia, tidak dipegang malaikat, tidak dipegang oleh Rasul, hanya langsung dipegang oleh Allah. Orang yang jauh dari Quran sebagai Rahman Rahimnya Allah, pelan-pelan menjauh antara berita surga dengan kerinduan kepadanya. Ngomong surga dan tahu isinya surga, tapi rindu dengan surga pelan-pelan menghilang. Lebih rindu dengan uang yang bisa di tangan segala nyata untuk menjadi kenyataan. Hati-hati. Dunia mendekat bukan untuk menjauhkan hati kita dari Allah. Sebenarnya yang mau di ngaji hari ini kok jadi lupa. Padahal sampai rakaat terakhir, bahkan witir, saya masih berada di surat Yusuf. Jam berapa ini Mi? Tabe? Jam 11. Masih ada ya? Catat dulu kalau begitu yang tadi. Jangan anggap sederhana wajah yang sama ibu bawa, wajah yang sama suami bawa, wajah yang sama anak-anak bawa, bisa berbeda di waktu tidur. Ada auranya yang positif dan menggelombangkan bagi siapapun yang melihatnya tenang, dan ada gelombang negatif bagi siapapun kemudian membuat ketakutan dan sepi. Subhanallah. Itu kemudian maaf, pekerjaannya sederhana, hanya gara-gara wajah kita bukan tidak pakai bedak, bukan tidak cantik, bukan tidak putih, tapi fisik tidak selamanya menyatu dengan apa yang ada dalam ruh manusia. Fisiknya kan sudah mandi, tapi mandi tidak sama dengan wudhu. Karena mandi membersihkan badan, tujuannya agar kita nyaman. Wudhu tujuannya membersihkan pikiran dan perasaan, membuat menjadi jernih keadaan. Jernih bukan seperti sungai tanpa sampah. Jernih pikirannya optimis, belum melangkah tapi bayang-bayang bahagia sudah sampai kepada kita. Anak-anak yang mau tidur tapi sudah diberitakan besok Umi akan gorengkan telur, toh sama yang dimaksudkan, tapi sudah diberitakan sebelumnya. Bajunya itu yang bersih, Umi sudah setrikakan. PR-nya sudah dikerjakan. Pertanyaan, dia tidak menjawab karena memang kita sudah mendampinginya. Mendampingi saat dia belajar tidak berarti kita membantu 2N tambah 3 atau B kuadrat min 4AC per 2A. Tidak perlu itu, tapi pendampingan kita kepada dia membuat dia tenang, membuat merasa tidak sendirian, akhirnya otak cerdas dan siap untuk belajar. Sesungguhnya semua otak adalah cerdas. Cerdasnya dia bukan karena kita ikut mengajarkan menulis, tapi menulis menjadi indah bagi tangan-tangan mereka. Kenapa? Karena ada rasa cinta mendekap badannya tanpa terasa, kemudian tangannya tidak ada di tempat itu. Mungkin hanya pandangannya. Catat Ibu, ketika Thomas Alva Edison sudah usia 9 tahun, usia 9 tahun, matanya menjorok ke dalam, ke kelas dengan sepi, karena ibunya sudah berangkat ke pasar, bapaknya memang sudah meninggal.
Dia asli, dia dari Austronesia, kemudian nomaden sampai ke Amerika. Usia 9 tahun. Singkat kata, kepala sekolahnya Dr. Neil kemudian membuat surat kepada ibunya sesudah 3 tahun anak itu di sekolah dasar. Isinya surat itu, mohon maaf. Masih ada surat itu diabadikan sekarang? Ya, di museum. Ya, diterjemahkan pada 30 bahasa. Ya. Kalimatnya ini bahasa Indonesianya. Mohon maaf dengan sepenuh hormat. Kami sudah berusaha untuk mengajari dia sebagaimana kami mengajari yang lainnya. Panjang diterangkan, kesimpulan terakhir, anak ini tidak ada perhatian, tidak bisa belajar, dan kemudian tidak bisa diberi prospek kalimat. Artinya kalimat-kalimat yang memberi harapan. Duduk dan sekali waktu ditemukan dia dalam keadaan kencing. Mohon maaf, kami kembalikan kepada ibu, dan semua hal yang telah dikorbankan untuk sekolah kami akan kembalikan sejumlah uang. SPP-nya itu saya yang ngantar. Ibunya membaca. Dilihat kemudian anak Thomas Alva Edison itu kemudian duduk melihat dengan mata kosong. Apa kata ibunya? Aku tidak robek surat ini, tapi izinkan aku untuk mengajari Thomas. Aku akan mengajari Thomas, dan aku akan dekat, dan aku mencintainya. Aku akan berdagang sesudah mengajar dia, dan aku akan kembali kepada dia sesudah berdagang untuk menggenggam pensil-pensil yang melukis kertasnya. Thomas, ibu tidak lagi berdagang hingga engkau belajar bersama dengan guru dan teman. Kau akan belajar dengan cintaku, dan kau akan memecahkan dunia dengan kemampuanmu. Dia peluk pegang. Kau belajar, saya menjadi ibu yang mengajar. Kau adalah, kalau bahasa Indonesia, kau adalah anak kandungku, dan aku adalah ibu kandungmu. Aku adalah ibu susuannya, tapi aku juga adalah ibu gurumu. Kata-kata ini masih sempurna. Aku adalah gurumu. Dengan cinta aku mendidikmu, dan aku mendidik dengan cinta kepadamu. Ini sebagian ditulis oleh Ibu Ida dalam Jendela Keluarga tahun 2007 sampai 2000 sekian, menjadi sebuah buku. Mendidik dengan cinta, cinta dalam mendidik. Istrinya Pak Dadang. Apakah beliau terinspirasi oleh itu? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, inilah Thomas Alva Edison yang diajari. Ternyata Thomas Alva Edison apa ketika dibicarakan siapa bapaknya, cuman meninggal duluan. Subhanallah. Singkat kata, kalkulus 1 dan kalkulus 2 itu persamaan kuadrat dengan 3 dimensi X, Y, Z. Dalam 2 tahun sudah dikuasainya. Kemudian ibunya mengetes, pergi ke sekolah SMP yang melewati 3 tahun lebih tua dibandingkan dia, mestinya masih kelas 1 SMP. Padahal sudah ketinggalan 3 tahun, tidak belajar apa-apa. Dia melompat dengan usianya di kelas 1 SMP dalam hitungan. Dia minta ujian matematika kelas 3.
Ibunya hanya menepuk pundaknya sebagaimana biasanya. Ibunya tidak ngomong panjang, tidak berpuisi. Dia menepuk pundaknya tidak sebagaimana biasanya. Sebagaimana kamu hari ini biasanya ibu mengajar. Dia mengingatkan, kamu tidak biasanya karena mestinya bekerja bersama-sama dengan teman, tapi hari ini kau hanya bersama dengan ibumu. Ditantang. Guru yang bukanlah guru yang kemudian sudah lain sekolahnya karena tingkatannya sudah berbeda, kemudian mengatakan, untuk apa ibu? Karena dia tidak terdaftar. Tidak. Saya minta semua alat uji untuk kelas 3 matematika berikan kepada dia. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan dia bisa menyelesaikannya. Untuk apa? Ini kan tidak sekolah. Kalau saya harus membayar semua soal-soal, maka saya akan bayar. Hanya dengan sebenarnya, ya sudah kalau begitu kan tidak ada juga nilainya, silahkan dikerjakan. Terus. Soalnya sampai hari ini masih ada diabadikan. Dia bisa selesaikan tidak lebih dari 30 menit yang mestinya 2 jam. Ini diceritakan kembali biasanya hal listrik dunia untuk mengingatkan kembali manusia belajar harus dengan cinta, dan cinta yang paling utama bergerak energi terbesarnya dari seorang ibu. Adapun ibu dapat energi dari bapak, itu persoalan lain menyangkut tentang energi hormon yang akan memancar menjadi buah kepada yang lainnya. Hal listrik sedunia selalu dibacakan kembali puisi ibunya tentang cinta. Kesimpulan yang kedua apa ibu? Adakah waktu ibu-ibu? Kan ini aja pertanyaan saya. Ibu tidak perlu jawab. Karena saya tidak butuh jawaban dalam bentuk penten 90 atau 100. Adakah waktu kita? Situ juga sibuk, sini juga sibuk. Ada Ustadz? Iya ada, dan buktinya kemudian sama-sama makan. Ibu makan, bapak makan, anak makan. Apa yang terjadi? Anaknya main HP, ibunya main HP, bapaknya main HP. Dekat tempatnya tapi jauh di hatinya. Kita kepingin kemudian jauh-jauh kemudian hal-hal yang memang harus dijauhkan, dekatkan apa yang sudah ada di hadapan kita. Ada kamarnya tapi dikunci. Kenapa? Sudah privasi. Alamat karena dia sudah SMA. Sepertinya menjadi barang haram bapaknya masuk ke kamarnya. Pelan-pelan ibunya membenarkan karena anaknya sudah membuat yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk ke kamar ini. Kenapa? Kenapa? Ini bukan kandang. Subhanallah. Jangan merasa modern karena privasi anak dan ibu telah menjadi bagian dari kemodernan. Swedia mengambil bagian. Sebelum usia 16 tahun dilarang HP masuk sekolah. Bayangkan negara yang bukan Islam, tapi mereka melihat akibat pembelajaran, akibat kebersamaan. Banyak anak-anak bermain bola tidak ada bolanya dan tidak bermain dengan kakinya, hanya bermain dengan matanya, merasa menang, tapi kinestetiknya menjadi kaku dan lumpuh. Jangan biarkan hanya karena kemodernan kemudian kita membenarkan keadaan dan pasrah tidak melakukan apa-apa. Kenapa Musidah kemudian ada programnya khusus materi bagaimana menjembatani anak pintar dengan komputer, anak tahu tentang HP, tapi dia tidak terkurangi fitrahnya untuk dekat dengan tempat sujud dan tetap cemerlang menjadi anak jenius. Kalau tidak disiasati, betapa banyaknya seorang ustadz pun kelimpungan menghadapi istrinya yang main HP. Seorang guru kelimpungan dari dalam kegelapannya berteriak, mana anak-anak hari ini yang merasakan bahwa saya gurunya? Seorang polisi seolah-olah juga berteriak hari ini dari kegelapan, mana ada rizki yang halal dan mudah.
Orang yang sedang sholat lengkap baju gamisnya, lengkap kumisnya, lengkap jenggotnya, lengkap dengan serbannya, dia berteriak dari kegelapan. Untuk apa? Mana khusyuk ya Allah? Saya sudah sempurnakan wudunya, sempurnakan rukunya dan sujudnya. Mana khusyuk yang kau hadiahkan menjadi sebab dari kebahagiaan kami. Seorang qori Al-Quran juga berteriak dari kegelapan. Bacaannya sudah bagus tapi dia berteriak, mana ruh Al-Quran, mana Al-Quran yang mendorong kami berbuat baik. Semua hari ini seolah berteriak dari kegelapan. Dan mau cari kemana lagi? Kegelapan di tengah matahari yang panas, kegelapan di ruangan yang tidak ada lagi kemudian segala sesuatunya kelihatan. Tidak ada desa hari ini kecuali ada listriknya, tidak ada WC yang paling kecil kecuali ada lampunya, tidak ada kegelapan, tapi kemudian semua manusia meraba tentang kebenaran. Inilah pentingnya Al-Quran. Jangan segan di usia senja kita mengejar makna dengan belajar Jangan tutup kesombongan jiwa hanya karena kemudian sudah cantik, punya uang lengkap dengan mobilnya, padahal cinta sudah rapuh dan terjatuh. Dinding kuat tapi tidak ditemani dengan rahmat. Rekening bersama dengan isinya lengkap dengan jumlah miliaran, tapi Allah tidak memberikan rahmat di dalam uang itu. Ibu yang kami hormati, kehausan tenggorokan tidak bisa diselesaikan dengan ceramah yang paling bagus dan paling lucu. Tidak bisa dikasih gizi yang paling tinggi dengan nutrisi yang paling kuat. Orang kehausan kemudian dengan dinaikkan ke kereta yang cepat dan murah bahkan gratis, lantas kehausan bisa hilang. Yang dibutuhkan bukan pesawat yang diterbangkan, yang membutuhkan hatta 1-2 tetes dia lewat ke tenggorokannya, direkam oleh mikrobakteri yang ada dalam tenggorokan, disambungkan kemudian ke dalam lambung yang energinya bersama dengan oksigen. Sedikit oksigen tapi dia bisa bernapas. Quran melebihi air bagi mereka yang kehausan. Apalagi kemudian kita juga mendekatkan antara pembelajaran aba, ta'sa, tahsin Quran dengan disampaikan makna ini petunjuknya. Sederhana yang ingin saya sampaikan hari ini, yang sudah mengaji ayo kita lanjutkan. Dekatkan dengan amalan yang dibimbing oleh Quran. Biarkan hati terbuka, nanti Allah yang mendorong jiwa kita untuk terbang. Kita mungkin tidak dikenal oleh tetangga, tidak dikenal oleh dinding-dinding garasi kita, tapi Allah bersama dengan seluruh makhluknya mengenal kita, memuliakan ayat-ayatnya. Ya, terakhir saya bacakan saja yang mudah-mudahan kita bisa menangkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaik hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kamu jangan lalai lagi ya, kata Allah. Kamu jangan termasuk orang yang lalai ketika diingatkan. Sungguh-sungguh Quran ini yang bercerita tentang kisah yang paling indah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas.
kami akan ceritakan kepadamu kisah yang paling indah di dalam Al-Quran. Dia bukan drama. Namanya surat Yusuf. Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir 90% didominasi dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari, siapa Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dan bagaimana perjalanan akhirnya. Kita tangkap sedikit ya, karena Allah katakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Emangnya ada apa sih di kisah Yusuf? Kan hanya berbicara orang yang sangat ganteng sekali dengan perempuan yang terkagum-kagum sampai tidak terasa lagi sakitnya karena diserap menikmati kekaguman terhadap kegagahannya Yusuf. Bukan salah cerita itu, tapi jangan kemudian kita dimakan hanya dengan itu saja yang indah dari kisah itu. Langkah ke ayat, dari ayat ke ayat semuanya adalah pelajaran. Kata saudaranya dalam ayat ini, kisah ini, dan saya katakan ini yang mengisahkan Allah. Nabi Yusuf itu pertengahan. Sesudah Nabi Yusuf masih ada nabi sampai Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, kemudian Nabi Zulkifli, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi berapa ribu tahun ke belakang Allah ceritakan kembali. Dan mengapa kemudian Allah menceritakan ini kalau sekedar untuk mengetahui sebuah drama? Tidak. Kata saudara-saudara Yusuf, kayaknya bapak itu Yusuf terus yang diperhatikan. Sudah ganteng, cerdas, kebetulan memang lain ibunya. Dia bersaudara dua dengan Bunyamin. Padahal ibu bapaknya yang nikah dalam keadaan membawa anak masing-masing, itu normal-normal aja saling mencintai dan tidak ada perbedaan yang menyertakan antara anak tiri dengan anak kandungnya. Berjalan. Tapi rasa kemudian mengganggu, kita ini kan wa nahnu usbah, kita ini kan banyak bersaudara. Kenapa ya kemudian bapak itu perhatiannya kepada Yusuf terus? Itu perasaan zon. Padahal bapaknya jangankan bicara membedakan baju, membedakan kelereng, membedakan alat main, membedakan kemudian penyertaan makanan, tidak sama sekali. Dia seorang nabi yang soleh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi zon dari saudara-saudaranya merasakan sepertinya, karena diulang sepertinya, maka sepertinya menjadi keyakinan. Kayaknya memang bapak perhatian. Coba perhatikan. Lewat Yusuf, ya wajar kalau dia melihat sedikit lebih lama. Selain ganteng, gagah, dan kemudian ngomongnya jelas dan fasih. Tapi yang lain tetap diladeninya. Dengan penuh keadilan dilakukan oleh Nabi Ya'qub. Subhanallah. Singkat kata, Pak, bisakah Yusuf kemudian saya ajak bermain? Loh, selama ini kan kamu main-main aja, tidak ada masalah ya. Tidak, ini sesekalilah agak jauh sedikit, biar dia juga bergaul dengan kami, dia juga bisa lihat alam lain-lain lah dia lain. Sudah mulai terasa Yakub. Ya tentu saya tidak bisa kemudian menceritakan apalagi mewakili perasaannya Nabi Yakub. Berikutnya, ya, tapi kamu jaga baik-baik ya. Kami ini 8 orang Pak, kami ini kuat-kuat semua, kami ini adalah turunan pekerja, saya akan jaga Nabi, saya akan jaga Yusuf. Percayalah, kata-katanya kakaknya yang paling tua. Pelan Yusuf berjalan menggemeskan, Yusuf berlari menggemeskan. Dia sendiri melihat, memang ganteng ini, memang ini beda dengan kita ya. Di antara mereka mungkin saling melihat, dilihat tetap aja Agim yang lebih gagah dibandingkan dengan Azen.
Bandingkan. Karena bandingan-bandingan dibenarkan dengan bandingan perasaannya, maka terjadilah dengan terjadi. Ini bahayanya kalau kita suka zon, suka menduga-duga. Dibilang satu, sini semua. Yusuf sedang berlari, kamu lari ke sana, lari kencang sekali. Pas dia sedang ada duduk di sana, terengah-engah dengan senangnya bermain dengan kakak-kakaknya, tidak ada perasaan dia dibedakan selama ini. Bagaimana kalau kita bunuh aja? Ya sudah, resikolah kalau bapak nanti marah. Yang penting kalau dia sudah terbunuh, tidak ada lagi perhatiannya sama bapak, berarti bapak nanti akan sepenuhnya untuk kita semua. Begitu ayat Al-Quran, bapak akan sepenuhnya untuk kita semua, karena tidak ada lagi perhatiannya ke sana. Habis kita ini. Dibilang yang satu, jangan dibunuh, biar dia mati menderita, sekalian aja dia kelaparan, kita masukkan aja dalam sumur. Toh nanti juga di sumur ini akan ada orang yang mengambil. Kalau dia mati dalam sumur ya sudah, tapi kalau kemudian dia juga keluar, pasti akan dibawa ke tempat yang lain, dan kemudian kita bisa sampaikan kepada Bapak. Terus bagaimana caranya? Ya, singkat kata, dalam riwayat yang ditulis oleh Ibnu Katsir, subhanallah, dipotonglah kemudian biri-biri yang kecil, kemudian ditumpahkan ke dalam bajunya, dan bajunya menjadi setoran kepada bapaknya untuk ditunjukkan bahwa dia dimakan oleh serigala. Ibu, bapak yang saya hormati, Quran mengabadikan kata-katanya. Mereka datang terisak, dan mereka bersama-sama tabakun, meneteskan air mata dan menangis bersama-sama, kompak. Bayangkan ini 8 orang kompak nangisnya, kompak suaranya, kompak untuk mengatakan, ya dia dimakan serigala. Nyanyian gelombang mata di wajah-wajah mereka tidak bisa ditolak, karena wajah hakikatnya tidak bisa berbohong. Yang berbohong adalah bibir, tapi wajah tidak bisa. Kelak di yaumul kiamah, orang yang berpura-pura berbuat baik tetap kelihatan dia tidak bisa masuk di ashabul yamin, golongan kanan, tetap di golongan hitam muram dan nangis. Sudah, gini aja. Ya, selesai eksekusi. Cerita beralih pada perjalanan kompaknya bersaudara yang merasa kemudian terzolimi akibat perhatian bapak tidak maksimal. Kata mereka, bapak tidak adil. Semua seragam, ini bajunya. Semua tahu, ya itu bajunya. Satu nangis, nangis semua dengan air mata, semua menetes. Subhanallah. Nabi Yakub kemudian mengambil itu bajunya. Kemudian dia cium, ya ini baunya Yusuf. Lihat darahnya. Satu yang kemudian pada akhirnya harus terbongkar, ini ijazah. Ada kepalsuan ini. Kebohongan dalam bentuk direkayasa 100% benar, maka lubang kebohongan akan tetap memberitahukan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di dunia pelan terasa, tapi bolongnya lebih besar. Allahul musta'an, kata Nabi Yakub. Allah menghadiahkan inspirasi. Ini adalah bidamin kadzib. Ini adalah darah kebohongan. 1 menit lagi. Ya, ibu yang saya hormati, ya tidak apa-apa, diciumnya, dilihat, ternyata tidak ada robeknya. Kok bisa Yusuf meninggal dunia dimakan, tapi kemudian darahnya seperti darah bohong, ya artinya darah. Terus yang terakhirnya, kenapa bajunya tidak ada sedikit pun robeknya? Dia serahkan. Yusuf sudah tidak ada secara manusiawi, tapi berita besar bahwa suatu saat akan ada yang bersujud, dia juga tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi perjalanan demi perjalanan mewasiatkan kepada kita,
peristiwa dan ayat ini fi qasasihimul ibrah liulil albab harus menjadi pelajaran bagi keluarga. Sedikit kita tidak punya tidak adil. Kakaknya sudah besar, namanya Maryam. Sini sama Aki, pangku. Sengaja saya pangku. Dia juga cucu saya. Tiba-tiba yang kecil yang belum bisa ngomong, dia lari ke kita, kemudian dia kasih begini kakaknya. Setelah itu kemudian di situ mau main-main di situ. Begitu meninggalkan, narik lagi ke sini. Saya tidak punya niat sedikit pun, tapi memancing. Apakah dia sudah mengerti dengan ketidakadilan? Apakah dia sudah memainkan perasaannya di usia berapa tahun kira-kira? 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Ternyata perasaan manusia tidak bisa ditutupi hanya karena dia tidak ngomong. Begitu diambil, padahal juga kemudian tidak ada kata-kata, tidak ada hadiah khusus juga kepada Maryam yang sudah kelas 1. Sini dulu sama Ki. Begitu dipegang, datang dia lari ke situ. Dia kasih begini kemudian kakaknya. Kemudian duduk di tempat itu dan tidak mau meninggalkannya, seolah mengatakan ini Aki saya. Apa urusanmu? Thomas Alva Edison ternyata membutuhkan rasa untuk menghadirkan kecerdasan. Tidak jadi ini Wolfram ketemu positif dan negatif, dan pada akhirnya berlarut dengan gumparan yang ada jauh sekali gensetnya, tapi terangnya di tempat ini disambungkan dengan kabel. Tapi lebih daripada itu, kabel tidak bisa sendirian. Siapa yang menemukannya? Thomas Alva Edison. Ternyata listrik ini adalah buah cinta. Listrik adalah buah cinta. Kita masih gelap andai kata listrik ini tidak hadir. Saya bilang sedikit lagi Thomas Alva Edison masuk surga sekiranya ada hidayah baginya. Tidak ada masjid tanpa listrik, tidak ada istana tanpa listrik, tidak ada kerajaan kesultanan Islam tanpa listrik. Tapi kemudian dia tidak bisa dihadiahkan kalau dia belum menyertakan Allah sebagai Tuhannya. Disinilah Quran hadir. Karena kita membacanya saja ayat tidak paham, tapi kita menerimanya ini ayat-ayat Allah. Harus berwudu, harus pakai jilbab, harus ada adabnya. Tidak sebagaimana membaca buku-buku yang lain yang sudah dimengerti seperti novel, tapi tidak harus kemudian kita pakai jilbab dan berwudu untuk memahami Kita Cinta dari SMA antara Galih dan Ratna. Ibu yang lahir tahun 60-an masih ingat kan? Ya, Rano Karno dan Yesi hafal. Ya karena memang tidak ada bintang film yang lain. Kenapa kita bisa menghafalnya, mengingatnya sampai kepada wajahnya sampai hari ini tidak tertukar? Karena masuk di otak bawah sadar. Kalau Quran diterima oleh anak-anak dalam keadaan kita senang, maka dia akan disimpan dalam otak bawah sadar. Ibu masih bisa bercerita tentang guru SD yang sangat polos di kampung kita. Kenapa? Karena waktu itu apapun yang dilakukannya menyenangkan bagi kita. Maka main-main kita karet, main-main kita berlari. Teman kita pakai rok tapi kemudian tidak pakai pakaian dalam, masih dikenal sama ibu-ibu sampai hari ini. Dan kalau mau ditanya satu namanya, insya Allah dalam waktu singkat bisa dikeluarkan namanya. Mengapa? Disimpan di otak bawah sadar, semuanya menyenangkan. Hari ini anak-anak belajar dalam keadaan beban. Hari ini banyak suami yang bekerja dalam keadaan beban. Hari ini banyak wanita cantik dalam keadaan punya beban. Apresiasi yang kurang, maka dia akan depresi menekan. Inilah yang terjadi karena kurangnya apresiasi kepada anak, kurangnya apresiasi kepada istri, kurangnya apresiasi kepada suami. Maka setali 3 uang, rumahnya besar tapi hatinya kecil. Panjang perjalanan sampai ke akhirat tapi tidak ada bayang-bayang surga. Hari-hari di rumah hanya benturan kata. Jangan salahkan kalau saya bisa memberi jawaban, karena kita jauh dari cintanya Allah. Ayo kita kembali, buka Al-Quran. Jangan gengsi, jangan sombong. Baca dengan cara yang lebih tenang agar menyenangkan bagi hati, bagi perasaan dan bagi tubuh kita. Setiap huruf dibaca, sel-sel bergerak.
Dia berputar layaknya kemudian tawaf di Ka'bah. Maka sel juga bertawaf dengan arah yang sama, sebagaimana matahari juga bertawaf dengan caranya dan tidak pernah benturan. Berapa juta, berapa triliun di sana, semuanya menyaksikan dua malam yang lalu. Kita menyaksikan betapa matahari dan bumi ada saatnya bertemu dan bisa diketahui detik dan jamnya. Mengapa? Karena dia tidak pernah terlambat dengan perintah Allah. Namanya gerhana bulan kemarin malam. Ibu yang saya hormati, saya sampaikan kemarin dalam khutbah sekitar jam 2 malam kita khutbah. Tidak setiap hari sembilan gerhana bulan, tidak setiap bulan, bahkan tidak setiap tahun. Mengapa kemudian hari di mana kita seirama dengan irama alam, kita tidak bersujud lebih lama, ruku lebih lama, berdiri lebih lama, 2 rakaat bilangannya, tapi bisa sampai 2 jam kita sholat. Ternyata sujud itu nikmat. Kenapa? Karena perintah Quran. Kalau perintah aturan, kalau perintah takut saja tidak cukup. Maka menterlantarkan sholat, menterlantarkan Quran, ini gambar akhir zaman. Bismillah. Apa yang kami sampaikan, Nabi Yusuf masih panjang, kita akan lanjutkan. Insya Allah Musida akan mengembalikan kita ke tempat ini dalam keadaan kita akan makan dengan makan nasi kaburi semuanya. Kalau aminnya benar akan jadi kenyataan. Aminnya pelan-pelan, dia sudah berpikir kita nanti diminta iuran. Sekarang saja tidak iuran, kita dikasih dos celengan yang banyak. Ibu, inilah harta kita. Siapa yang mencelengenkan di hadapan hal-hal yang seperti ini, itulah harta kita. Kita tidak tahu yang Rp50.000, yang Rp5.000, justru ini yang melembutkan hati suami kita yang tidak ikut materi ini. Aminnya keras tapi isinya tidak. Samaan amin 50.000. Oh jadi biarkan Allah bekerja dengan infak kita. Ada ayatnya, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menyelesaikan masalah keluarganya dengan infak, wa anfiqu khairal li anfusikum, maka infak akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Ayat ke-14 dan 15-nya itu menggambarkan kacaunya keluarga. Jawabannya di ayat yang ke-16, infak. Ya, infak. Loh, saya tadi tidak ada dos lewat. Ya, ada yang tanpa dos juga. Tapi ini bukan rayuan untuk berinfak. Keterlaluan ketika infak dihargai oleh Allah lebih dibandingkan dengan jumlah kita di tempat ini. Tolong aminkan. Mudah-mudahan yang berinfak pada hari ini membuat kemudian hari ini yang didengarnya menjadi hidayah dari Allah. Yang masih punya rumah, mudah-mudahan rumahnya menjadi lebih tenang dan dipenuhi dengan berkah dan rahmat Allah. Yang mengaminnya semangat, mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai doa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun balik.